Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Materi IPS SMP kelas 8 semester 2. Subpokok bahasan latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Anak-anak, apakah kalian masih mengingat bunyi Sumpah Pemuda? Mari kita simak bunyi Sumpah Pemuda berikut ini. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal atau faktor dari dalam dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal terdiri atas yang pertama, perluasan pendidikan. Dengan adanya politik etis, dampak paling dirasakan adalah semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian melahirkan tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Latar belakang lahirnya politik etis. Van de Venter mengkritik politik liberal Belanda pada tahun 1899 dan menuntut agar Belanda melakukan balas budi dengan melaksanakan edukasi, irigasi, dan emigrasi. Akibat politik etis di bidang pendidikan menyebabkan berdirinya banyak sekolah di setiap daerah di Indonesia seperti sekolah swasta, diantaranya yaitu Muhammadiyah, NU, dan Taman Siswa. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan politik etis, diantaranya irigasi untuk kepentingan perkebunan Belanda saja, emigrasi atau transmigrasi digunakan untuk mengirim orang-orang ke luar Pulau Jawa untuk dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Sedangkan di bidang pendidikan, hanya orang Belanda dan sebagian anak pejabat saja yang bisa bersekolah tinggi. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari kegagalan melawan penjajah karena perjuangan bersifat kedaerahan. Memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa berubah dari kedaerahan menuju yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Momentum kebangsaan atau nasionalisme ditandai dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga adalah perasaan senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia yang mendorong tekad bersama menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan. Yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Pada awalnya, organisasi di Indonesia bersifat kedaerahan dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan sehingga muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi nasional. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota besar yang membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Contohnya adalah Trikoro Darmo dan Jong Java. Beberapa organisasi keagamaan juga muncul, diantaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. R.A. Kartini dan Dewi Sartika merupakan contoh kaum wanita yang berperan dalam organisasi sosial maupun pendidikan.
Adapun faktor eksternal yang berperan diantaranya yaitu berbagai peristiwa dan pengaruh luar negeri. Misalnya, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua adalah berkembangnya nasionalisme di berbagai negara, diantaranya yaitu Mahatma Gandhi di India dan juga Jose Rizal di Filipina yang menentang penjajahan Spanyol. Faktor eksternal yang kedua adalah berkembangnya berbagai paham baru yang menjadi pendorong munculnya pergerakan nasional. Paham baru tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi IPS selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.